malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allah. Malingnya bu, itu tuh. Mat, semua ngejar maling. Kenapa kau main enak dulu ini? Kau sajalah. Aku udah ambil dulu. Sudah kau saja lah, Mat. Akhirnya jamaah dan muadzin pun ikut mengejar anak yang mencuri tadi. Di tengah-tengah pengejaran, sesepuh masjid itu bertemu dengan seorang preman. Abuji. Siapa pula buat lomba lari maraton lansia ini? Tapi belum 17 Agustus. Ayah, ponakanku yang bertuah satu nih. Orang sudah kontang panting lari, dia kata maraton. Orang ngejar maling, Lem. Alay, kenapa kamu melompat? Ini ekspresi keterkejutan, Abuji. Kenapa siang-siang ada maling? Ini pasti maling yang salah hitung hari baik nih. Siapa yang pertama kali mengetahui maling itu masuk, Abuji? Saya lah, siapa lagi? Hah? Dengan kaki apa pula maling itu pertama kali masuk? Alay, kaki apa ada dia? Kenapa rupanya, Lem? Nah, itu berkaitan dengan perhitungan langkah baik buruknya dalam dunia permalingan, Abuji. Jadi, dalam dunia curi ada hitung-hitungannya juga, Lem? Ya tentulah. Kalau hari ini hari baik dia, Abuji, percuma saja kita kejar-kejar dia, maka tiada akan tertangkap. Tapi kalau hari ini hari buruk dia, kita tiada perlu mengejar. Dia akan tertangkap sendiri. Alay, baru ini saya dengar. Dapat ilmu dari mana kamu, Lem? Ya dari maling lah, Abuji. Oleh sebab itu, Abuji, maka kita harus mengetahui terlebih dahulu kaki mana yang masuk ke dalam rumah itu maling. Tapi ini tidak di rumah, Lem. Jadi dia mencuri di mana? Di masjid. Aduh, bahaya. Hei, kenapa kamu lari, Lem? Tapi mau kejar maling, Abuji. Maling itu bukan ke sana, tapi arah ke sana. Aduh, kenapa Abuji tak kasih tahu saya? Karena saya tiada tahu dia tadi pakai kaki yang mana. Kalau curi di masjid memang belum ada hitung-hitungan, Abuji. Ayo kita kejar. Alahai, tadi kita lari di stopnya. Ini dia lari. Akhirnya, pengejaran pun sampai di suatu tempat yang angker dan semua jamaah berkumpul di tempat itu. Tiba-tiba muncullah dua jin yang menertawakannya. Kemana larinya budak ini? Ngap betul dah aku rasa. Siapa yang hilangnya? Bener kamu bilang, Mek. Kelihatannya lebih berat mengejar maling itu daripada mengejar Siti. Mek, Iko nampaknya sampai nanangker tuh, Mek. Bener, Mek. Ini kelihatannya tempatnya lebih serem, Mek. Wuih, betul lah yang kalian bilang nih, Lan. Merinding dan Udah tercium aku pun bau wanginya nih, Lan. Wuih, seram betul. Bener kamu bilang, Mek. Tapi kalau hantunya nanti datang, bagaimana ya? Adin lupa lo bawa tasbih ya, Lan. Untuk apa tasbih, Lin? Adin sering nengok di film-film kalau ada tasbih hantunya lari. Betul juga kau kata, Lin. Seram kali. Di sini rupanya muncul orang-orang tua ini. Nah, kebetulan ini ada anak muda bisa bantuin kita kalau hantu itu muncul. Kemana malingnya tadi? Wuih, belum dapat lagi, Bu. Kencang betul maling itu lari, Bu. Kurang ajar sekali maling itu. Berani dia mencuri di dalam masjid. Iya, betul. Nah, itulah beruntung kamu ada, Talib. Jadi ada anak muda yang bisa mengejar maling itu. Tenang saja, Wak. Kalau ada saya semuanya aman. Kalau sampai tertangkap maling itu, Wak, akan saya patah-patah tangan sama kakinya. Betul kecewaan, Talib. Jen kesian pun lain. Pasti itu. Bu, kau kenal tak sama tempat nih, Bu? Manalah saya tahu, Mek.
Kenapa rupanya? Mau dijual rupanya tanah ini, Mek? Bukan Bu, kamu ini Bu, pantang nampak tanah semua mau dibeli. Ini tempat angker Bu, sering orang lewat, ada yang penampakan penghuni sini. Betul Bu. Kenapa rupanya? Takut kalian? Kalau perlu sama-sama hantunya saya beli sekalian. Bis, 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 bis. Bisa apa yang kau panggil semak-semak ni, Lem? Saya mau baca doa, Buci, tapi tersangkut di leher saya nih bisnya. Dah, tersangkut bisnya di lehernya Bang. Kot, ini kan budak yang pernah terkincit dalam celana tuh, Kot. Betul Bang. Orang-orang tua. Kenapa kalian kemari? Kenapa tak jadi azan? Padahal setan-setan tu dah pada tutup kuping takut dengar azan. Sebagian dah tersuhut di paret. Ada pula yang tabrakan sama kuntilanak ya, Kot. Betul Bang. Yang lebih kasihan lagi si pocong Bang. Tengah asik-asikan karaokean. Dengar pula suara azan. Betabur semua Bang. Hantu jelek. Kami sedang mencari pencuri yang mencuri kotak impak di masjid tadi. Berani ya Buci ini. Ternyata sebab budak kecil tu kalian tinggalkan jemaah solat ya. Oi, tua tak guna, tak punya malu. Sebab anak kecil pun kalian kejar-kejar. Hai. Kamu jangan banyak cerita. Coba kamu tunjukkan di mana anak itu bersembunyi. Mana bisa? Budak tu dah masuk ke dalam kawasan kami. Jadi wajib atas kami untuk melindunginya. Ya, Kot? Betul Bang. Dasar setan terkutuk. Kerjaan kalian membela perbuatan terkutuk. Dah, jaga sikit mulut kau lah. Beserak nanti gigi kau yang tak seberapa itu. Kot, tenang, Kot. Jangan terbawa emosi, Kot. Palak aja aku Bang. Orang-orang tua yang dah bau makam. Betul. Kalian lebih buruk daripada kami. Perbuatan kalian tu jauh lebih buruk daripada kami-kami ini. Ya, Kot? Betul Bang. Abu Cik, sudah Abu Cik bacakan saja ayat kursi biar setan-setan terkutuk ini terbakar, Abu Cik. Betul Bu, biar kami bantu berzikir. Iya Bu. Tenang kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kenapa dia malah aminkan Bu? Abu Cik, kenapa setan terkutuk-kutuk ini tiada terbakar? Mungkin Abu Cik ada salah bacanya. Kenapa kalian tidak takut dengan bacaan-bacaan ayat Al-Quran? Manusia bodoh. Aku kan dah kata, kami ini bukan setan. Betul. Kami ini makhluk jin yang sama juga seperti kalian, dituntut untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Kot? Iya Bang. Tapi tak macam kalian. Setiap hari kalian baca Al-Quran, tapi tak pernah berkesan dalam hati. Apa lagi wujud dalam perbuatan? Betul Bang. Bacaan daun talas hilang tanpa berkesan. Apa maksud kamu? Aku tahu siapa budak kecil itu. Dia tu cuma anak yatim yang kelaparan. Sekarang pun dia sudah menjadi anak yatim piatu. Sebab mak dia dah meninggal dunia 1 minggu yang lalu. Betul. Makam mak dia pun belum lagi kering. Masih basah dari bunga-bunga. Kalian hari ini dah memburunya dan nak membunuhnya. Di mana hati nurani kalian? Tetapi bukan berarti dia boleh mencuri kotak amal. Betul. Dia tidak akan mencuri kotak amal dalam masjid tu kalau kalian tak lalai dengan kelaparannya. Betul. Kalian cuma berbangga-bangga mengumumkan kas masjid kalian tu dengan pengeras suara. Sombong Bang. Sombong kali.
Kalian tak sadar ada budak yatim yang kelaparan di samping rumah kalian. Betul. Lalu kemana semua uang kas yang berjuta-juta tu? Kami kan sudah bangunkan masjid supaya masyarakat nyaman beribadah di dalamnya. Memangnya ada rupanya masyarakat yang datang ke masjid tu? Aku tengok cuma engkau saja bentuk makhluk yang datang ke masjid tu. Engkau muadzin, engkau imam, engkau juga makmum je. Yang penting masjidnya besar. Suatu saat nanti pasti banyak jamaah yang bersolat di situ. Kamu juga, Lip. Kapan kamu ke masjid? Saya bukan tiada mau ke masjid, Abu Cik. Tapi saya terlalu ketinggalan kalau mau ke masjid. Kalau saya mau sholat maghrib, ternyata di masjid sudah sholat isya. Kalau saya mau sholat isya, di masjid sudah azan subuh, Abu Cik. Ya, itu namanya sholat dalam rencana. Manusia bodoh. Kalian tak salah bangun masjid itu megah-megah. Cuma saja kalian lalai membangun manusianya dan umatnya. Tuh, dengar tuh. Kalau kalian bangun manusianya terlebih dahulu, maka masjid itu pun akan terbangun dengan sendirinya. Betul. Tanpa kalian harus meminta-minta. Kalau tak ada suara budak-budak kecil yang mengaji di dalamnya, kalau tak ada suara anak-anak muda yang mengumandangkan azan di dalam masjid itu, alamat suram masa depan masjid. Anak-anak kecil itu cuman bikin ribut saja di masjid. Biar mereka sholat dan mengaji di rumahnya masing-masing. Bodoh. Budak kecil mana pula yang tak ribut? Engkau tak ingat yang kau kecil pun dulu lebih parah daripada budak tu? Punggung siapa yang tak engkau sipak? Tapi mengganggu orang beribadah. Mendiamkan budak-budak tu bukan dengan cara menghardiknya, tapi dengan cara menasihatinya. Hei, lagi pula, kenapa kalian lebih resah lagi budak-budak tu ramai di dalam masjid daripada mereka diam dan tekun di depan televisi dan handphone mereka? Bodoh. Benar juga kata dia ini, Bu. Patutlah budak-budak tu takut ke masjid, Bu. Rupanya asal ribut sikit engkau marah, Bu. Betul juga ya. Tapi gimana dengan anak pencuri kotak amal tadi? Terserah kepada kalian. Cuma satu pesanku. Dalam setiap jiwa yang kelaparan dan kehausan, ada Allah yang begitu dekat dengan mereka. Apakah kalian tak pernah mengasah hati nurani kalian? Astagfirullahaladzim. Ternyata saya bermimpi. Alhamdulillah. Ternyata kotak infaknya masih ada. Ya Allah, apa arti dari mimpiku tadi? Anak yang mengambil kotak ini tadi betul-betul anak yatim di kampung ini. Kalau begitu, saya harus panggil yang lain-lain untuk membuka kas masjid ini dan membelanjakannya untuk fakir miskin dan anak yatim. Supaya mereka tidak kelaparan di bulan Ramadan nanti. Ternyata kejadian tadi itu adalah mimpinya sesepuh Majid. Lalu sesepuh Majid dan para jamaah pun berbelanja dan memberikannya kepada anak yatim tadi. Cuman sayang anak yatim itu telah meninggal. Nak kemana kita kemah sebenarnya nih, Bu? Bukan kemah, Man. Kita nih nak bagi-bagi sembako, Man. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ada suara anak itu. Coba cek dulu. Ada apa itu? Kanan, cek dulu. Tengoklah. Ajalah. Apa nak ni kau menangis? Ini berapa nih? Nah, coba kamu periksa lah. Kenapa dia?
ilaihi raji'un. Kasihan betul ini anaknya ini. Adiknya. Semoga kisah ini menjadi pembelajaran buat kita semua untuk bisa menyayangi dan menyantuni anak yatim. Dan kami semua mohon maaf jika drama ini kurang berkenan di hati Bapak Ibu semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.